Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Tijani. Kali ini saya akan membuat tugas video Palpro THR nomor 4. Buatlah program C++ untuk menjadi sebuah admin di toko. Dan admin tersebut bisa merestok barang, melihat kondisi rak, bisa penjualan, dan bisa melihat laporan dan keluar. Untuk kategori barang itu elektronik, pakaian, makanan, alat tulis, sembako, masing-masing 10 produk. Untuk harga masing-masing barang itu berbeda-beda, tentuin sendiri. Untuk raknya itu 3 kali 3. Di sini sudah ada algoritma deskripsi untuk prosedur inisialisasi tokonya. Di sini kita masuk ke perulangan I dan sama dengan 0 sampai ke 4. Lalu perulangan J dari 0 sampai ke 9 itu isi nama produk IJ dengan gabungan produk, nama kategori, dan nomor produk. Isi harga produk IJ dengan rumus perhitungan harga variatif. Isi stok produk IJ dengan angka 5 sebagai stok awal. Inisialisasi rak 3 kali 3, perulangan baris R dari 0 sampai 2, perulangan C dari 0 sampai 2, isi rak RC dengan kode kategori menggunakan operator modulo agar distribusi merata di rak 3 kali 3, lalu selesai. Lalu kita ada deskripsi untuk prosedur, lihat Pak. Cek cetak judul kondisi rak toko 3 kali 3, perulangan I dari 0 sampai 2 untuk baris, perulangan J dari 0 sampai 2 untuk kolom, cetak nama kategori yang tersimpan pada rak IJ, cetak baris baru setelah setiap 3 kolom selesai, lalu selesai. Lalu ada algoritma deskripsi juga untuk prosedur restock barang. Mulai 1. Cetak daftar 5 kategori barang, input pilihan kategori, cut, lalu kurangi 1 untuk indeks array. Input nama produk prod 1 sampai 10, lalu kurangi 1 untuk indeks array. Input jumlah barang yang ingin ditambahkan JML, lalu tambah JML ke dalam variabel stok produk cut prod. Cetak pesan bahwa stok berhasil diperbarui, lalu selesai. Algoritma deskripsi prosedur penjualan. Lalu mulai algoritma deskripsi untuk prosedur penjualannya, kita mulai. Cetak daftar 5 kategori barang, input pilihan kategori cut dan nomor produk. Input jumlah yang ingin dibeli, jumlah, lalu jika stok produk cut prod itu lebih dari sama dengan jumlah, maka kurangi stok produk cut prod dengan jumlah. Hitung subtotal harga dikali jumlah. Tambahkan subtotal ke variabel global total penjualan, cetak pesan sukses dan total bayar. Selain itu, jika stok kurang, cetak pesan bahwa stok tidak mencukupi, selesai. Lalu algoritma deskripsi untuk fungsi utamanya, kita mulai. Panggil prosedur inisialisasi toko. Lakukan perulangan dual selama menu tidak sama dengan 5. Cetak menu utama admin, lihat rak restock penjualan laporan keluar, input pilihan menu, pilihan berdasarkan nilai menu, sweet cache. Untuk kasus 1, panggil lihat rak. Kasus 2, panggil restock barang. Kasus 3, panggil penjualan barang. Kasus 4, cetak nilai dari variabel total penjualan sebagai laporan omset. Lalu kasus 5, cetak pesan keluar dari sistem. Default, cetak pesan bahwa pilihan tidak valid. Selesai. Selesai. Program selesai. Untuk pseudocode-nya, program admin tugas serba ada atau terserba. Di sini kategori array 0, array 2 dimensi, array 1 dimensi 5 kamar. Itu tipe string. Lalu ada array 2 dimensi, di sini ada untuk nama produk, harga produk, stok produk, masing-masing itu string, integer dan integer. Itu untuk array 2 dimensi 5 dan 10. Array 2 dimensi untuk rak fisik 3 kali 3, array untuk 3 of integer. Total penjualan menu IJK, RCK itu integer, tipe integer. Nah, lalu di sini ada prosedur inisialisasi toko. Oh, ini ya, prosedur inisialisasi toko. Mengisi data produk 5 kategori dikali 10 produk. Untuk I sama dengan 0 ke 4, lakukan J dari 0 ke 9, lakukan nama produk IJ, produk ditambah dengan kategori I, lalu ditambah dengan angka, ditambah 1. Harga IJ itu akan sama dengan I ditambah 1 dikali dengan 1500.
dengan 15.000 ditambah J dikali 2.000. Stok produk IJ 5 lalu N. Selesai. N. Mengatur total letak rak 3 kali 3, kita isi K, variabel K dengan 0, lalu masuk ke perulangan R. Masuk dari perulangan R, kita masuk ke perulangan C, lalu untuk rak R C itu diisi dengan sisa bagi K mod 5. K diisi dengan K plus 1, lalu N, N, R plus plus, N, dan N. Program selesai. Lalu di sini ada prosedur restock barang. Variabel cut, prod, dan JML bertipe integer. Tampilkan, pilih kategori restock. Input cut, lalu dikurang 1, dan tampilkan pilihan nomor produk 1 sampai 10. Kita input prod akan dikurang 1, tampilkan jumlah restock input jumlah. Stok produk cut prod diisi dengan stok produk cut prod ditambah jumlah. Lalu prosedur penjualan. Variabel cut prod jumlah subtotal bertipe integer. Mulai tampilkan menu penjualan, input cut prod dan jumlah. Lalu cut akan dikurang 1, prod akan dikurang 1. Kemudian cek apakah stok produk itu lebih dari sama dengan jumlah. Jika iya, maka stok produk berdasarkan cut dan prod itu akan diisi dengan stok produk dikurang jumlah. Subtotal akan diisi dengan harga produk dikali dengan jumlah. Total penjualan akan diisi dengan diisi dengan total penjualan ditambah dengan subtotal. Tampilkan total bayar dan rupiah subtotal, lalu selesai. Else, tampilkan stok tidak mencukupi. Selesai. Lalu begin, total penjualan diisi dengan 0. Panggil inisialisasi toko. Ini adalah prosedur untuk make. Repeat, ulangi. Tampilkan admin toko serba ada. Tampilkan 1, lihat kondisi rak 3 kali 3, tampilkan 2, restock barang, tampilkan 3, penjualan, tampilkan 4, lihat laporan penjualan, tampilkan 5, keluar, lalu input menu. Case menu. 1, call lihat rak, 2, call restock barang, 3, call penjualan, terpanggil, lalu 4, tampilkan total omset, RP, lalu tampilkan nilai dari variabel total penjualan. Untuk 5, tampilkan keluar dari sistem. And until menu sama dengan 5. Lalu di sini kita ada flowchart. Ini flowchart ini inisialisasi toko. Flowchart inisialisasi toko. Begin, masuk perulangan I, masuk perulangan J. Proses nama produknya, kemudian proses untuk harganya, lalu stok produk, lalu J++. J++, lalu K sama dengan 0, lalu R sama dengan 0 to 2, lalu C sama dengan 0 to 2, maka rak RC itu akan diisi dengan K mod 5, kemudian K-nya plus plus. Lalu C++, R++, dan N. Nah, lalu di sini ada flowchart lagi. Ini flowchart flowchart apa? Lihat rak. Flowchart untuk lihat rak. Ini ada flowchart untuk melihat rak. I0 to 2, J0 to 2, kategori rak, ke I dan J, lalu J++, F++, N. Di sini ada lagi flowchart untuk begin. I sama dengan 0 to 4, kategori I. Kategori menu produk, jumlah. Stok produk, jumlah nama produk, I++ lalu N.
Ini sepertinya flowchart untuk apa tadi? Eh, restock barang atau mungkin untuk penjual. Ya, saya lupa. Nah, lalu di sini baru ada flowchart untuk menu utamanya. Pertama, ya, inisialisasi toko. Kalau inisialisasi toko, tampilkan ke layar menu-menu ini. Kemudian baca menu yang diinput, masuk ke switch, proses switch, kita masuk ke pilihannya. Jika case masuk ke case 1, maka kita akan melihat rak. Panggil call, lihat rak, lalu masuk ke kondisi, apakah menu tidak sama dengan 5. Kalau misalnya kita memilih 2, maka akan meng-call restock barang. Jika 3, maka call penjualan. Jika 4, maka akan memproses total penjualan. Jika 5, maka keluar dari sistem ini. Kemudian pilihan tidak valid jika tidak memilih di luar dari pilihan 5 pilihan ini. Masuk ke kondisi, selama kondisi yang masih terpenuhi, maka akan kembali ke awal. Nah, lalu jika sudah tidak terpenuhi, maka program akan berakhir. Sini kita langsung lihat saja di programnya. Di sini kita lihat string untuk kategori, array nama produk juga, array 2 dimensi, harga produk array 2 dimensi, stok produk harga 5 dimensi, bertipe integer, total penjualan sama dengan 0 juga bertipe integer, lalu rak 3 kali 3 bertipe integer juga. Nah, di sini kita lihat kategorinya itu 5, di mana masing-masing kategori kamar dari kategori itu ada elektronik, pakaian, makanan, elektronik, dan sembako. Void inisialisasi toko, kita lihat untuk perulangan I, di sini ada perulangan J juga. Ini harga variatif untuk menentukan harga variatif, lalu di sini untuk stok awal setiap barang. Ini void kondisi awal toko untuk menentukan kondisi awal tadi toko. Nah, lalu di sini integer k sama dengan 0. Ini untuk rak. Lalu ini prosedur untuk lihat rak. Nah, di sini akan mencetak tulisan ini ke layar, kemudian masuk ke perulangan I. Perulangan I itu akan masuk lagi ke perulangan J. Di perulangan J ini akan mencetak kategori raknya. Kategori nama-nama barang berdasarkan rak-rak yang ditentukan di sini. Rak-rak yang sudah ditentukan di sini. Nah, lalu begitu, kemudian N. Lalu masuk ke prosedur restock barang, cut plot JML bertipe integer, lalu di sini pilih kategori restocknya. Masuk ke perulangan I di sini, kita akan menampilkan kategori kategori apa kategori ini. Nah, berdasarkan I-nya. Lalu pilihan cut, kita milih kategori apa yang ingin di restock, gitu kan. Lalu jumlah produk 1 sampai 10 kita masukkan produknya. Kita pilih produknya maksudnya. Lalu produk akan dikurang 1 dan jumlah restock kita masukkan berapa jumlah yang kita restock, jumlah barang yang untuk kita restock. Nah, lalu di sini stok produk itu akan berdasarkan array cut dan float, lalu akan ditambah dengan jumlah. Setelah itu akan mencetak nama produk berdasarkan cut dan float-nya, lalu stok produk. Di sini ada void penjualan, integer cut, float, dan jumlah.
Nah, di sini ada masuk perulangan key untuk menampilkan kategori lagi di sini. Lalu kita akan memilih kategori. Oh, ini untuk penjualan. Di sini kita akan memilih jumlah barang yang dibeli. Nah, lalu kita masuk if di sini. Jika stok produknya lebih dari jumlah, maka stok produknya akan dikurang dengan jumlah. Nah, subtotal itu harga produk dikali dengan jumlah. Lalu total penjualan itu akan sama dengan total penjualan ditambah dengan subtotal. Nah, lalu out eh, total bayar, lalu mencetak nilai subtotal ke layar. Out gagal stok tidak mencukupi sisa, stok produk cut pro. Lalu program berakhir. Nah, di sini ada program utamanya. Nah, di sini kita langsung memanggil inisialisasi tokonya untuk void untuk prosedur yang pertama tadi. Ini sebagai kondisi awal dari toko. Lalu integer deklarasi integer variabel menu bertipe integer. Kemudian di sini kita berikan keterangan do while. Di sini lakukan dulu mencetak ini ke layar. eh, Simpan nilai menu yang di input user. Kemudian switch berdasarkan nilai menu yang di input user. Jika yang di input 1, maka kita akan lihat rak, kemudian break. Kemudian jika 2, berarti kita restock barang, kemudian break. Kita mengcalling eh, lihat barang, restock barang, penjualan ini kita memanggil prosedur-prosedur yang di sini. Ini prosedur nomor 3, prosedur untuk case 2, prosedur kalau case 1. Nah, lalu break-break, kemudian untuk case 4 itu akan mencetak laporan keuangan, total omset penjualan, dan rupiah di sini. Lalu kita akan mencetak ke layar nilai dari variabel total penjualan. Lalu baru break. Kemudian kalau case 5, kalau kelima ini untuk kita keluar dari program, keluar dari sistem admin. Lalu break. Kemudian default ini untuk pilihan yang tidak valid atau di luar pilihan-pilihan yang disediakan. Nah, lalu kita cek lagi selama menu yang dipilih itu bukan 5, maka jangan berhenti mengulang di sini di perulangan dua ini. Nah, lalu baru program akan berakhir. Di sini kita langsung saja mencoba. Nah, kita di sini misalkan kita melihat rak, kondisi rak. Nah, di sini ada kondisi rak toko. Nah, lalu kita bisa melakukan penjualan nomor 3. Misalkan kita akan menjual di scope, nomor produknya misalkan 1, jumlah beli itu ada 4, total bayar 300.000. Nah, kita kembali ke admin toko seadanya di pilihan ini. Misalkan kita melihat kita mau mencoba restock barang tadi, dari restock barang. Nah, di restock barang ini tadi kan misalnya kan kita ada yang membeli sembako. Nah, sembako produk nomor 1 kita restock itu 3. Nah, di awal kan kita tahu kalau di awal tadi kita pada programnya di sini kita nah menstok awal setiap barang itu 5. Lalu kita beli di sini 4, otomatis 5 kurang 4 stoknya sisa 1. Nah, di sini kita nah ada yang membeli 4, otomatis sisa stok 1. Lalu kita ingin merestoknya, kita restock jumlahnya 3. Lalu berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa melihat laporan penjualan juga. Di sini kan karena kita tadi sudah menjual eh, keuntungannya dapat 300.000. Lalu di sini kita bisa keluar dari sistem ini. Baiklah,
Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.